Hi kids, and welcome to Wise Words. My name is Ben, and today we're going to be talking about obedience atau ketaatan. Now, can you spell obedience with me? It's a really long word. Here we go. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience. That was really long, but you did great. So what does obedience mean? Well, obedience is when you listen to the adults around you. Obedience is important to keep you and your friends safe. Now, let's play a little game called Simon Says to show obedience, okay? I'm gonna tell you to do something, but if I don't say Simon Says, you're not supposed to do it. You ready? Here we go. Simon says, touch your nose. Simon says, pat your head. Simon says, touch your heart. Now, touch your ear. Did I get you? I didn't say Simon Says. You weren't supposed to do that. Well, that's okay because you were just trying to be obedient, and that's a great thing. Next time, remember to listen to and follow the instructions of your teachers or parents. Thanks. Halo anak-anak semuanya, seru kan belajar bagaimana menurut seperti Nabi Nuh membangun bahtera dan menyelamatkan seluruh anggota keluarganya. Mau kan belajar menurut? Nah, bagaimana dengan orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Mengajarkan anak tentang penurutan kepada kehendak Allah merupakan aspek penting dalam pendidikan agama dan pembentukan karakter. Berikut ini mungkin beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk mengajarkan prinsip penurutan atau obedience ini kepada anak. Yang pertama, kita selalu mulai dengan contoh dari diri sendiri. Kita tunjukkan kepada anak-anak bahwa kita sendiri juga menaati setiap ajaran agama, setiap kewajiban kita. Misalnya beribadah dengan teratur, menghormati sesama, dan juga menurut di dalam menjalankan setiap perintah Tuhan. Yang kedua, ini adalah Alkitab. Buku yang berisi begitu banyak kisah penurutan. Bagaimana Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang menaati ajaran Tuhan Yesus. Bagaimana nabi-nabi yang menuruti perintah Allah. Ini semua boleh menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita. Mari kita sering buka dan kita bacakan kepada anak-anak. Yang ketiga, doa dan ibadah keluarga. Melakukan doa dan ibadah bersama-sama ini merupakan cara yang baik untuk menanamkan nilai penurutan kepada kehendak Allah. Ajak anak untuk berpartisipasi dalam ibadah keluarga dan berdoa bersama supaya mereka memahami pentingnya menjadi satu bagian anggota keluarga Allah. Yang berikutnya adalah tentunya pendidikan agama itu sangat penting. Ajak anak untuk belajar lebih lanjut tentang apa yang diajarkan oleh Alkitab. Baik melalui pembelajaran formal, apakah di sekolah atau di gereja, ataupun pembelajaran secara informal di rumah. Diskusikanlah nilai-nilai, prinsip-prinsip yang ada di Alkitab ini, diajarkan kepada mereka bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya tentunya berikan pujian dan penghargaan. Apresiasi terhadap perilaku positif itu sangat penting untuk anak-anak. Karena begitu mereka diapresiasi, itu merupakan satu konfirmasi kepada mereka untuk terus melakukan penurutan-penurutan yang lainnya. Dan yang berikutnya juga adalah kita harus beri penjelasan yang sesuai dengan usia mereka tentunya. Di mana usia anak ini, pemahaman mereka juga berbeda. Gunakan bahasa yang sesuai dan berikan contoh-contoh konkret yang relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mudah-mudahan melalui pendekatan ini anak-anak kita akan belajar untuk menaati ajaran perintah Tuhan, untuk membangun nilai-nilai karakter mereka yang penting di dalam keluarga Allah. Dengan adanya dukungan dan bimbingan dari orang tua, sekolah, gereja, dan lingkungan sekitar, mereka dapat tumbuh menjadi individu yang taat kepada kehendak Allah. Saya akan tutup dengan ayat dalam firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan Yesus memberkati.